Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di SPN Polda Bali untuk menghadiri acara pelantikan siswa Bintara Polri untuk menjadi polisi yang di angkatan 49. Sebelumnya terima kasih buat SPN Polda Bali sudah mengundang Santi Dharma Chandra untuk hadir kembali yang kedua kali ya. Jadi kemarin yang di angkatan 48 dan sekarang di angkatan 49. Semoga Santi Dharma Chandra bisa terus berkolaborasi dengan SPN Polda Bali. Nah, nanti kita ada diskusi menarik dengan KASPN Polda Bali dan dengan Wakapolda. Terima kasih. Yang kami hormati, hadirin dan di sini salah satu yang unik di SPN Polda Bali adalah setiap siswa Bintara Polri yang sudah dilantik atau pas waktu pendidikan itu dibekali dengan seni dan budaya agar tetap melestarikan budaya leluhur negara Indonesia. Dan kita bisa lihat di sini para polisi yang sudah dilantik ini untuk memainkan alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Baiklah, nanti setelah itu nanti Santi bisa turun ke bawah untuk menyaksikan marching band dan penampilan dari Polri. Kemana-mana tetap di channel Santi Dharma Chandra. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di SPN Polda Bali. Halo Singaraja. Jadi Santi menghadiri undangan yang tadi pelantikan dari Bintara Polri untuk angkatan yang ke-49, sekaligus ada undangan untuk peresmian gereja yang ada di SPN Polda Bali. Kita lihat di sini ada Pura Amertasari, yaitu pura yang terletak di dalam SPN Polda Bali, dan di sampingnya ada gereja dan juga ada masjid. Jadi kita belajar di SPN Polda Bali untuk belajar toleransi. Nanti kita ada diskusi dengan Bapak Kombes Pol Perdamaian Purba, dan beliau bisa memberikan semangat untuk menjaga toleransi antar umat beragama untuk Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di SPN Polda Bali bersama dengan Bapak Wakapolda, dengan Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Iketut Suardana MSI. Dengan juga di sebelah Santi ada Bapak KASPN Polda Bali dengan Bapak Kombes Pol Dr. Andes Inenga Subagya. Swastiastu Pak. Swastiastu. Sebelumnya matur suksma, Santi sudah hadir kedua untuk pelantikan ini dan diundang untuk menyebarkan berita dharma yang baik ini untuk Nusantara. Sebelumnya untuk Bapak Wakapolda, Santi mau izin bertanya nih. Harapan Bapak kepada siswa yang sudah dilantik untuk menjadi Polri di angkatan 49 ini apa? Ya, terima kasih. Saya Wakapolda Bali. Sekaligus tadi menutup pendidikan Bintara Polri gelombang 1 tahun anggaran 2023. Tentunya harapan kami selaku pimpinan tentu sebagaimana jadi harapan dari amanat tadi. Jadilah polisi yang mengabdi pada masyarakat. Polisi yang mengabdi kepada masyarakat, polisi yang perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat yang terbaik. Itu yang penting itu. Sekaligus juga tentunya harus memiliki karakter yang tangguh. Karakter yang tangguh. Ya, itu kan intinya cara karakter yang tangguh, karakter wawasan kebangsaan yang tangguh. Itu yang utama. Jadi terus belajar. Harapan saya terus belajar dan berlatih karena tantangan ke depannya semakin kompleks. Apalagi tantangan Polri ke depan ini teknologi, pengetahuan semakin maju ya. Tentu harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang unggul, yang kuat, yang memiliki karakter, baik itu karakter pengetahuannya, karakter fisiknya, psikologinya, kesehatan yang bagus. Itu kita butuhkan, tetap harus bertahan. Ya, karena tantangan ke depan semakin berat tentunya. Ya, saya doakan juga teman-teman, rekan-rekan tadi yang habis dilantik, sebanyak 162 siswa orang Bintara Polri yang baru ini yang akan menjadi kekuatan kami untuk Polda Bali. Ini diharapkan nanti memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
Oh iya. Ya itu. Luar biasa itu untuk pesan-pesan buat Iya. Polri yang sudah dilantik Iya, ini. iya. Satu lagi Pak, ini ada yang unik nih dari SPN Polda Bali. Bahwasanya tadi kan ada peresmian gereja. Iya, betul. Jadi Santi ini mempunyai pandangan bahwasanya SPN Polda Bali ini menjadi inspirasi toleransi umat beragama. Itu bagaimana sih tanggapan dari Pak Wakapolda dengan peresmian gereja? Ya, saya terus bangga dan saya bangga tentunya dan terima kasih kepada KSPN Pak Nungas Subagia yang menggagas walaupun kolaborasi dengan Polda Bali ya untuk membangun gereja di sini. Karena apa? Karena selama ini belum ada gereja di sini. Kita ingin membangun kampus kebangsaan. Kampus kebangsaan apa Kampus itu? kebangsaan, kampus yang memiliki karakter kebangsaan. Oh, seperti itu. Ya, karakter kebangsaan itu ada tentu pondasinya Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu jadi wawasan kebangsaannya seperti itu. Makanya lulusan-lulusan anggota Polri ini memiliki wawasan seperti itu. Oh, seperti itu. Ya, harus itu ya. Dimanapun berada, kita harus menguatkan toleransi, saling hormat menghormati. Itu harus kita wujudkan dengan baik. Kalau di kita kan namanya kan tato nasi. Tato nasi. Itu apa nih, Pak? Ya, kamu lah aku dan kamu gitu. Gitu. Saling menghormati, saling menghargai. Untuk gitu. di ajaran Hindu ya. Ya, seperti itu ya. Bisa Jadi, diimplementasikan di semua masyarakat. Dan saya terima kasih pada KSPN luar biasa nih. Tadi penampilan marching band. Marching band luar biasa, kolaborasi dengan gamelan Bali kearifan lokal. Ini baru kali ini ada saya. Oh iya. Ya, selama saya mengetahui tentang marching band, ini ada kolaborasi yang unik. Oh iya gitu Yang antara marching band dengan gamelan Bali itu bisa satu kesatuan yang utuh, harmoninya luar biasa. Ada tari-tariannya juga itu kan luar biasa. Tari dan vokal ya. Jadi saya tadi bengong-bengong juga nih menyaksikannya. Kok bisa ya gitu ya. Tapi kan? inilah kehebatannya beliau luar biasa. Luar biasa, semangat buat Pak KSPN Polda Bali. Baiklah. Sebelumnya saat ini Santi mau bertanya nih. Baiklah, Pak, ini kan untuk Santi yang kedua untuk experience Santi di SPN Polda Bali untuk menyaksikan pelantikan. Kemarin kan yang di angkatan 48 itu tema tari-tarian tuh setiap daerah. Tari Nusantara. Ya. Nah, untuk saat ini temanya apa ini, Pak? Baik, untuk pelantikan angkatan 49 ini kita mengambil tema tentunya menindaklanjuti atau implementasi dari kebijaksanaan Bapak Kalemdiklat Polri, 8 kebijaksanaan Kalemdiklat Polri, terutama di bidang kampus sebagai pusat keunggulan. Kampus sebagai pusat keunggulan. Jadi pusat keunggulan dari segala bentuk pendidikan, jenjang pendidikan. Nah, disitulah saya mencoba untuk mengkolaborasikan seni yang ada di Bali, seni budaya lokal ini dengan marching band. Oh, seperti itu. Ada pelatihnya khusus nggak sih Pak untuk marching band? Soalnya keren-keren sekali tadi. Pelatihnya khusus sih tidak ada. Tetapi saya mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada di SPN ini. Oh, seperti itu. Jadi memang saya salah satunya kemudian dibantu dengan 2 personil. Iya. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada. Oh iya, seperti itu. Baiklah, ini kan sebagai KSPN, sebagai bisa disebut bapak para siswa untuk calon polisi yang mau dilantik seperti itu. Nanti kan next ada pembukaan lagi. Kan untuk belajar, maksudnya di setiap siswa dari berbagai daerah itu kan membawa karakter sendiri-sendiri ya Pak ya. Terus bisa menggabungkan seperti itu, bagaimana sih tipsnya itu? Seperti itu gimana Pak? Bisa menyajikan seni yang indah gitu loh. Disinilah uniknya. Iya, gimana itu? Disinilah uniknya. Bagaimana kita memprakarsai, mengkolaborasikan ini. Karena begitu para calon siswa ini sebelum dilantik menjadi siswa memasuki SPN Polda Bali ini, ya kita sudah memperlakukan sama dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Oh, sama ya? Sama perlakuannya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Memberikan negara memberikan fasilitas juga yang sama. Ya, baik itu ke Kaperlap, mulai dari sepatu sampai dengan baju dan topi. Itu perlakukan sama. Jadi mereka sudah harus dibentuk image mereka, wawasan mereka bahwa mereka di sini adalah satu. Jadi untuk menyamakan semua siswa untuk tidak ada pembeda ya, jadi seperti tidak itu. Tidak ada pembeda. Jadi kita samakan semuanya. Perlakuan sama, berikan kesempatan yang sama. Termasuk juga konsumsi makanan yang mereka konsumsi juga sama. Sama ya. Mulai dari indeks, bentuk,
kemudian jenis makannya juga sama. Oh seperti itu. Pasti kalau untuk jadi saya nanti penasaran nih kalau untuk makanan di siswa ini khusus mendatangkan catering atau bagaimana, apa sama saja sih seperti Santi sebagai rakyat gitu loh Pak? Kalau zaman dulu ya, Nggih. zaman dulu saya katakan Iya, itu ada manase namanya, itu memasak sendiri. Oh memasak sendiri zaman dulu. Zaman dulu ada timnya, ada Iya. petugasnya. Nggih. Tapi kalau sekarang karena anggaran ini sudah ditentukan sedemikian rupa, kita menggunakan rekanan. Oh rekanan. Ya, Nggih, itu pun melalui proses lelang. Hmm. Jadi catering dari rekanan melalui proses lelang. Berarti gizi-gizinya juga Sudah dihitung. Dihitung Sudah untuk dihitung. oh jadi untuk Menu, kemudian indeksnya itu sudah ditentukan. Oh, luar biasa ya. Baiklah. Satu lagi pertanyaan nih Pak. Ini kan di zamannya Bapak sebagai KASPN Polda Bali sudah berdiri gereja yang di sampingnya juga pura juga, terus ada masjid juga. Jadi bagaimana sih untuk pesannya Pak KASPN Polda Bali untuk merawat toleransi dari pihak Polri atau ke masyarakat? Pesannya bagaimana? Ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolda bahwa kita memang akan membentuk kawasan religi. Kawasan religi. Kawasan religi. Jadi nanti di situ tidak akan berhenti sampai di pembangunan gereja. Meskipun kita sudah punya masjid, tetapi masjidnya ini kan terpisah tempatnya. Sehingga nanti akan kita relokasi. Mudah-mudahan dapat dukungan dari masyarakat, dapat dukungan dari dinas juga. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan kawasan religi ini terdiri dari 4 unsur golongan agama. Dan ini juga akan menjadi salah satu acuan bagi satuan pendidikan yang lain dalam rangka meningkatkan toleransi umat beragama sejak mereka masih dididik ya. Berarti luar biasa loh Kak untuk Bapak KASPN Polda Bali untuk menggagas toleransi antar umat beragama sejak pendidikan. Jadi nanti untuk diharapkan para siswa yang sudah dilantik dan ditugaskan memberikan contoh kepada masyarakat toleransi umat beragama. Luar biasa. Baiklah, sebelumnya terima kasih buat Bapak Wakapolda dan Bapak KASPN untuk kesempatannya. Santi banyak bertanya karena ingin belajar. Karena bagaimana kita menyampaikan ke publik, ke masyarakat dengan bahasa milenial kalau zaman sekarang seperti itu. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Nanti mari kita tutup dengan Parama Santi, nggih. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, Shalom. Salam. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di SPN Polda Bali, tepatnya untuk peresmian Gereja Puja Elsa Sadai bersama Bapak Kombes Pol Nelson Pardamaian Purba. Shalom Pak. Salam. Salam. Baik. Salam buat kita. Salam buat kita semua ya. Baiklah, untuk Pak Nelson sebelumnya matur suksma, terima kasih untuk waktunya dan undangannya untuk Santi Dharma Chandra bisa diskusi tentang gereja, karena biasanya nih channel Santi Dharma Chandra ini mengupas tentang Hindu dan budaya di Bali dan di Nusantara ini. Saat ini Astungkara Santi bisa untuk belajar toleransi di SPN Polda Bali. Baiklah Pak Nelson, Santi mau bertanya nih, sebelumnya apa sih yang mendasari pembangunan gereja yang ada di SPN Polda Bali seperti itu? Ya, yang mendasari pembangunan Gereja Puja El Sadai SPN Polda Bali ini adalah didasari oleh keinginan luhur yang kuat, pembelajaran juga terhadap spirit Trihita Karana. Karena memang di Kristen juga itu mengakui bahwa takut akan Tuhan itu adalah hukum yang pertama. Sehingga dalam relasi harmoni manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia itu pun diatur, kemudian manusia dengan alam semesta. Nah, harapan inilah yang menjadi gagasan Bapak Kapolda Bali, yang kemudian kami tindak lanjuti dipercayakan sebagai ketua panitia, dan ini adalah gereja yang kedua setelah Gereja Puja El Sadai yang ada di Asrama Brimob Polda Bali, dan ini yang kedua di SPN Polda Bali. Kenapa ini penting? Karena ini adalah cikal bakal pembentukan karakter sumber daya manusia Polri ada di SPN Polda Bali ini. Nah, gagasan kami adalah memang salah satunya menciptakan satu keharmonian tadi, ya, hubungan relasi harmoni antara sesama pemeluk agama, dan Indonesia tentunya kan mengakui agama-agama yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada suatu visi atau grand strategi Lemdikat Polri, yaitu ingin mewujudkan satu kawasan kampus kebangsaan. Kampus kebangsaan, apa itu Pak? Kampus kebangsaan. Nah, itu ada memang visi dari Bapak
Kalemdiklat Polri. Iya. Nah, kiranya di sini karena sudah berdiri pura di sebelah kiri. Oh, ada kemudian pura juga. Masjid sudah ada berdiri di Masjid dalam. juga ada. Nah, waktu itu terbesit kenapa gereja tidak ada. Oh gitu, Nah, gitu kan. iya iya iya. Bahkan iya, nanti iya. harapannya ada tempat ibadah yang lain, Iya, apakah itu agama nanti Buddha wihara dan gitu. sebagainya. Oh iya, semoga Sehingga ya. karena spirit itulah kemudian kami mengambil satu langkah yang disebut dengan mulailah untuk menjadi hebat. Mulailah. Jadi kita tanpa mulai Hmm. sampai kemudian akhirnya saya kira kita juga mengakui bahwa ketika ada wacana kebaikan yang kita hembuskan di sini, sama dengan spirit Om Anobadrah, ya kan, Kertavu Yantu Wiswata, bahwa ketika ada kebaikan yang dihembuskan di sana, maka pikiran-pikiran baik juga dari segala penjuru akan datang. Swaha. Puji Tuhan, akhirnya semua itu dapat terrealisasi dengan baik karena ridho daripada Tuhan yang berkuasa dan didukung semua teman-teman yang mau ikut berpartisipasi. Jadi perwujudan kampus kebangsaan sudah tercapai dengan harapan tentunya perwujudan karakter Kebhinneka Tunggal Ikaan yang ada di kita ya. Iya. Spirit pluralisme untuk membangun Indonesia. Nah, Baik. itu sangat penting. Ya. Baiklah, luar biasa untuk semangatnya dari Bapak Kombes Pol Nelson Pardamaian Purba ini. Santi kan sebagai itu ya, siapa merangkap sebagai netizen juga, sebagai rakyat biasa juga, kita banyak melihat ya bahwa di Indonesia ini masih ada intoleran untuk kayak pembangunan rumah ibadah itu dipersulit dan lain-lain gitu kan. Tapi melihat dengan spiritnya yang di SPN Polda Bali ini bisa merangkul seluruh agama dan memberikan tempat ibadah yang nyaman buat siswa-siswa yang sedang berpendidikan di sini, itu luar biasa. Itu Santi boleh menyebutkan bahwa SPN Polda Bali ini bisa menginspirasi toleransi di Indonesia nggak sih, Pak? Oh ya, sangat itu. Iya. Sangat relevan sekali. Iya. Karena pembangunan karakter tadi yang saya katakan Iya. dalam rangka deradikalisasi. Iya. Nah, itu juga sangat penting. Jadi pemahaman-pemahaman karakter dasar inilah yang melalui pemahaman keagamaan bahwa kita memang menganut pluralisme di negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga harapannya ya tentu hidup berdamai. Dan kenapa SPN Polda Bali juga tadi saya sampaikan salah satu harapan kita menjadi role model. Role model. Ya, Jadi role model. Iya. Kampus kebangsaan yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Semoga dan Bali nanti bisa jadi, kita tahu Bali itu yang paling toleran ya. Iya, di siap. Indonesia. Dia ada juga representasi negara. Iya, oh. Sehingga saya katakan Bali itu representasi negara dan keharmonian, toleransi juga bisa belajar untuk di daerah Provinsi Bali. Baiklah, terima kasih luar biasa untuk semangat perjuangannya dari Polri dan Bapak Kombes Pol Nelson Pardamaian Purba, Bapak Nelson Mandala yang membawa perdamaian di dunia. Benar ya sih? Ada hubungannya. Oh, ada hubungannya. Baiklah, sebelumnya dengan Bapak, kalau maaf ya, Santi belajar, kalau di Katolik itu pendeta apa pastor ya? Romo pendeta. Baik, dengan Romo siapa ini? Dengan Romo Yohanes Imade Mastra Perdana. Romo Yohanes Imade Mastra Perdana. Baiklah, untuk Romo, Santi mau minta tanggapan nih sebagai pemuka agama. Bagaimana sih untuk kesannya pembangunan gereja ini, apalagi di SPN Polda Bali nih? Kesannya sungguh bersyukur ya, berterima kasih atas segala rencananya bisa membangunkan sebuah gereja bagi umatnya, terkhusus yang beragama Katolik ataupun agama Protestan untuk berdoa di tempat doa ya. Itu suatu kebahagiaan dan sukacita dari kami. Gitu. Matur suksma. Baiklah, dengan Romo, dengan pendeta. Pendeta Putu Yosia Yogyarta, Iya. dan saya adalah Ketua Musyawarah Pelayanan Umat Kristen yang ada di Kabupaten Buleleng. Oh, seperti Jadi saya mewakili teman-teman umat Kristen yang ada di Buleleng ini. Yang pertama tentu mengucap syukur kepada Tuhan ya, atas karyanya melalui hamba-hambanya, melalui rekan-rekan yang boleh mengambil bagian berjadilah dalam hal ini. Yang kedua tentu kami mengapresiasi apa yang sudah diprakarsa oleh Bapak Kapolda, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Karolog sebagai Ketua Panitia. Sehingga dalam waktu yang singkat ini, selama 3 bulan, bangunan ini boleh berdiri. Dan tentu harapannya ke depan adalah tempat ini sesuai dengan harapan kita menjadi wadah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di samping itu juga harapan kami ini menjadi suatu wadah okumenis nantinya untuk gereja-gereja, bahkan juga dengan umat Katolik, bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Pokoknya Polda Bali keren. Polda Bali keren. Sebelumnya satu lagi nih.
Baris Bapak- tahu juga ini. Iya. El Shaddai itu artinya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Jadi artinya gereja puja El Shaddai adalah memuja memuja. Allah Maha Besar. Tapi ini bisa juga menjadi inisial. Inisial artinya Kapolda itu kan namanya Putu Jaya. Putu Jaya. Oh, dari Putu Pujaya. Jaya memuji Tuhan Allah. Oke, siap. Satu lagi sekarang Bapak Kombes Pol Nelson Pardamaian Purba sedang ulang tahun nih. Jadi Santi ucapkan selamat ulang tahun. Terima kasih. Semoga panjang umur, sehat selalu, karir lancar, keluarga sehat. Mari kita doakan semoga setiap langkah diberkati Tuhan yang Maha Esa. Itu yang paling penting. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di channel Santi Dharma Chandra. Nanti kita ada diskusi dengan Bapak Wakapolda atau dengan Bapak SPN yang ada di Polda Bali. Berarti kalau Santi ngajak Om Santi Om ini bisa nggak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Baiklah, mari kita tutup dengan Kan toleran ya. Oke, baiklah. Baiklah, mari kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.